wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Eko, Pak Jenderal Novi, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, tentu kami sangat mengapresiasi Pak atas berita baik yang Bapak sampaikan. Kami jujur semenjak 6 tahun duduk di kursi ini Pak, baru hari ini kami bisa mendengarkan berita baik dari jajaran direksi yang ada di BUMN, yaitu di tangan Bapak, begitu Pak. Tepuk tangan untuk Pak Novi. Karena jujur, kalau Bapak tangan untuk Pak Novi. Karena jujur, kalau Bapak mungkin belum pernah duduk di kursi sini, belum pernah ngurusi beras, bulog, awalnya kan pasti ngurus senjata dan sebagainya Pak. Tapi dengan waktu yang singkat, saya lihat paparan Bapak sangat komprehensif dan Bapak begitu menguasai atas apa yang Bapak kerjakan. Artinya kami rasa Bapak memang turun ke bawah dalam persoalan ini Pak. Dan kami mengapresiasi betul atas upaya Bapak dalam mendukung astacita pemerintah, yaitu swasembada pangan sebagaimana disampaikan oleh pimpinan kami tadi Pak. Dan tentu untuk mewujudkan penyerapan tadi yang sampaikan 1,7 juta itu tentu tidak mudah. Kalau dari mimiknya Pak Novi tadi tantangannya banyak, cuma namanya tentara kan tidak suka mengeluh kepada teman-teman DPR begitu saja. Jadi kami apresiasi atas hal itu Pak. Tapi sebelum kami menyampaikan beberapa hal Pak Novi, kami mengingatkan bahwa ada undang-undang TNI Pak, yang Bapak tahu bahwa TNI aktif tidak boleh menjabat di Perum Bulog begitu Pak. Nah kami mohon maaf buka di scroll di media belum nemu tuh Pak. Bapak sudah mundur atau belum begitu Pak. Nah kami nanti dalam di forum ini kami ingin ada pernyataan dari Bapak bagaimana status Bapak di TNI sebenarnya. Jangan sampai kemudian nanti Bapak yang Bapak kerjakan sudah baik, tapi kemudian melanggar undang-undang tadi yang artinya nanti malah akan menjadi sia-sia sesuatu yang baik ini Pak. Nah, kemudian Pak Novi, di tengah kabar gembira soal penyerapan beras dan gabah petani yang 1,7 juta ton yang itu tidak mudah pastinya ya kan. Tapi tentu di awal tahun 2025 kemarin ada berita yang sedikit mengganggu pikiran kami, yaitu adanya 300.000 ton beras di gudang Bulog yang rusak Pak. Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton itu kali 1.000 kilogram kali 12.000, duitnya banyak sekali Pak, 3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia Pak Novi. Ya saya yakin ini bukan di eranya Bapak yang baru terjadi hari ini. Tapi harapan kami apa yang terjadi itu Pak, untuk bagaimana dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia ini Pak. Nah maka seperti kata Pak Novi tadi, kalau gudang kita terbatas, maka ke depan menggunakan gudang-gudang milik orang-orang yang untuk dikerjasamakan. Nah, nanti minta dipaparkan juga oleh Pak Novi standar gudang masyarakat yang boleh disewa oleh Bulog itu seperti apa, Pak? Kan tentu ada standar kelembapan dan sebagainya yang kami ingin disampaikan di tempat ini. Nah, kemudian kita perlu belajar juga dari Pertamina soal bagaimana penyimpanan BBM. Nah, standar dunia soal penyimpanan BBM itu loss-nya 0,5%, Pak. Sedangkan Pertamina loss BBM-nya hanya 0,2%. Nah, kami ingin tanya ke Pak Novi, sudah tahu belum benchmark dunia, PAO misalnya Pak, dalam penyimpanan beras itu berapa sih sebenarnya losses-nya itu di standar dunia itu berapa? 0,5% atau berapa? Dan kemudian sekarang di saat awal Pak Novi menjabat itu sudah mengaudit belum? Losses-nya, hilangnya, rusaknya beras milik Bulog itu berapa? Nah tentu ini kan perlu kita perhatikan, jangan sampai tujuannya mulia, rakyat mohon maaf Pak, yang saya percaya kan mohon maaf banyak juga dirutipu-tipu Pak. Tapi kami tadi percaya karena apa? Karena kami kemarin minggu lalu Pak kami turun karena ngerti hari ini mau ada rapat dengan Bulog. Kami kan tidak hanya mau mendengar materi dari tim kami, dari tenaga ahli kami. Kami turun minggu lalu di dapil kami, Pasuruan Probolinggo. Dan yang Bapak sampaikan betul. Rakyat hari ini senang Pak. Beras betul-betul diserap 6.500 Pak. Walaupun kami buka di berita adalah berita-berita yang sumbang-sumbang yang tidak dibeli dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi nyatanya di dapil kami di Pasuruan, di Probolinggo, bahkan mereka Babinsa turun memastikan rakyat dibeli dengan 6.500. Maka kenapa kami percaya yang disampaikan Pak Novi tadi. Begitu juga dengan tempat kelahiran kami. Saat kemarin Lebaran kami pulang di tempat kami Banyuwangi Pak. Nah bahkan Dandemnya cerita diperintah oleh Pak Novi dari Jakarta untuk memantau bagaimana agar petani benar-benar diserap gabahnya dengan harga 6.500, tidak peduli
kadar airnya berapa. Luar biasa. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, tapi harapan kami tujuan yang baik yang mulia tadi perlu dengan juga tata kelola yang baik begitu, Pak. Nah, kemudian kami mengusulkan perlu adanya war room, Pak. Untuk bagaimana di Bulog bisa Pak Novi dari kantor kan tidak mungkin Bapak ngecek satu-satunya Bulog begitu, Pak. Bapak kan tidak ngerti kalau kadif-kadif Bapak ini ada yang tipu-tipu begitu, Pak. Maka Pak Novi perlu membuat war room untuk bagaimana memitigasi bukan hanya dipasang banyak CCTV, tapi bagaimana ada sensor kadar kelembapan di masing-masing gudang. Agar tidak ada alasan dari bawahan Bapak, oh ini beras rusak, beras ini. Bapak kan tidak bisa memastikan. Bisa aja mereka copet-copet kan begitu, Pak. Ini dunia ini memang sudah tidak baik-baik saja, maka segala hal sekarang ada AI dan sebagainya, Bapak bisa manfaatkan itu untuk memonitor bukan hanya stoknya ada, tapi bagaimana kelembapan itu terjaga dengan memasang sensor-sensor di banyak tempat tadi itu. Nah, kemudian Pak Novi, soal HPP. Soal HPP, beras, bagaimana rakyat yang katanya tadi saya lihat di banyak media sosial bahwa di banyak daerah yang memang belum dibeli dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi rasanya yang kami lihat dengan mata, telinga, dan kemudian fakta-fakta yang ada, sudah sebagian besar diserap dengan harga yang ditetapkan. Maka harapan kami ke depan bisa terus dijaga semua ini, Pak, agar kemudian bisa tetap petani bisa bahagia sampai Pak Novi selesai menjabat di tempat ini. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa stok cadangan gudang Bapak yang masih kosong ada 1,1 juta ton, Pak, ya. Nah, sedangkan Menteri Pertanian minggu lalu menyampaikan bahwa kita kemungkinan akan panen kira-kira 34 juta. Artinya sedangkan konsumsinya 30 juta, artinya masih ada 4 juta yang harus Bapak simpan begitu. Nah, sedangkan kuotanya ada 1,1 juta. Nah, sisanya 3,1 juta ini Bapak akan simpan di mana? Apa sudah ada rencana-rencana bekerja sama dengan siapa dan siapa untuk ini bisa disimpan dengan baik? Nah, karena kalau loss misalnya saya hitung-hitung 1% saja, Pak, kita akan kehilangan dana triliunan rupiah yang sia-sia dibuang karena karena tadi cara manajemen menyimpannya tidak optimal begitu, Pak. Yang terakhir kami ingin tanyakan, Pak Novi, batasnya kapan gabah petani ini tidak diserap kembali? Artinya tadi kan sudah diserap sekian juta, Pak. Jadi batas maksimal berapa sih yang akan disimpan yang akan dibeli oleh Bulog itu, Pak? Dan dananya dari mana, Pak? Itu aja, Pak Novi. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.